omong kosong. Lagi dia nggak punya saya, tapi nemuin walinya nggak berani. Cuman kalian aja di WA setiap hari. Berarti omong ya nggak sederhana begitu aja. Ya di antaranya apa depan doang gitu. iya. Hati-hati. Kalau yang berkata, oh saya ini nggak pacaran, cuma setiap jam 5 malam dia WA itu mirip bangunin tahajud. Pertanyaan saya cuma satu kan, ya pertanyaannya cuma satu. Kalian yakin yang di WA cuma kalian doang? Apa arti aku ada? Nanti ada lagi yang bilang, oh saya tuh gak pacaran, cuman kalau pergi juga ngajak kita pengajian kok, itu juga diboncengnya di tas biar gak kena-kena gitu. Begitu nyampe pengajian, ustadznya bicara tentang dilarang pacaran, yang laki-laki WA ke perempuan, sabar saya ini ujian dari kita. Itu yang paling kurang ajar. Itu namanya playboy syariah. Beneran teman-teman, terutama yang tua, kalian itu mulia, ya. Maka jangan mau dimodusi oleh pria-pria hidup belakang. Meskipun hidupnya tidak belakang, tapi tetap aja, ya. Karena kita nyarinya gampang lah. Sederhananya cari aja yang takut sama Allah. Karena kita nggak tahu nanti setelah nanti udah besar dan kalian menikah, apakah dia udah main gampang ketika ada pertengkaran di rumah? Nggak tahu. Kecuali satu, dia takut sama Allah, nggak ada. Atau dua, apakah dia bukan tergoda pelakor di tempat kerjanya? Nggak tahu. Kecuali satu, dia takut sama Allah. Takut sama Allah, ya. Kalau udah takut sama Allah, bismillah pasti baik orang. Dan pasti akan bertanggung jawab dan jaga surganya. Nggak cukup ya, karena syarat masuk surga bukan punya suami yang hidupnya mancung, uangnya banyak, nggak sama sekali. Bonus doang itu, ya. Seperti itu, ya. Makanya kita doakan untuk ini lagi bulan Ramadan, mustajab doa, lagi majelis ilmu. Kalau kalian tahu di sini ada yang sedang berpacaran, mari kita doakan mudah-mudahan hari ini juga putus. Tapi putusnya bukan putus kok supaya bisa jadi sama saya, itu juga kurang ajar, ya. Insyaallah. Ya ini buat tampaknya, ya. Kalian mulia, Bismillah, insyaallah, ya. Maka yuk kita lanjutkan. Terus berarti kalau pengen jadi hebat, gimana caranya, masalahnya? Ada satu tips sederhana untuk membuat seseorang menjadi sukses. Tips sederhana ini tersebut adalah cara menjadi hebat adalah dengan nyari masalah. Lagi ini ya, nyari masalahnya bukan ada Pak Guru lagi nyebrang kita tabrak, itu bukan nyari masalah, nyari mati, ya. Gimana kok maksudnya nyari masalah? Kita ambil contoh, siapa presiden ketiga Indonesia? Pak Habibie. Pak Habibie itu ceritanya udah terkenal. Beliau dulu sebelum dikenal melalui dunia pesawat terbangan, dulu pesawat terbang itu kalau terbang di ketinggian tertentu sayapnya bakal retak dan akan mudah jatuh, resikonya tinggi. Dan semua ilmuwan sepadan bumi gak ada yang tahu cara menyelesaikan itu. Sampai Allah titipkan ilmunya hanya kepada Pak Habibie. Maka coba kita lihat ya runtunannya. Pertama ada masalah. Nulisnya kayak gini, masalah dilingkarin, ya. Masalah nyambungnya dicarikan kepada solusi, ya. Masalah solusi, ya. Solusi, orang punya solusi dianggap berprestasi, ya. Orang punya prestasi dianggap sebagai orang yang sukses. Dikalanya gitu, ya. Masalah, solusi, prestasi, sukses. Masalah, solusi, prestasi, sukses. Berarti kalau pengen jujur, suksesnya itu berpangkal dari masalah, ya. Diawali dari masalah.
Jangan ragu sama masalah, jangan benci sama masalah. Karena kalau tidak ada masalah itu bisa jadi beliau pun tidak secepat yang kita kenal. Oke, beliau tetap jenius, tapi mungkin tidak, karirnya tidak sebagus itu. Kayak misalkan ada contoh orang bikin buku, oke, bukunya bercerita tentang seorang ibu yang berusaha pengen punya anak 11 tahun tidak ada lagi. Lalu setelah akhirnya hamil, setelah 11 tahun berusaha, dioperasi, diobati, ke dokter sana sini, akhirnya bukunya keluar dan bukunya laris. Kebayang kan kalau dia menanti keturunannya bukan 11 tahun tapi cuma 11 hari, kira-kira laku nggak bukunya? Ya. Nah, perjuangannya cuma 11 hari, yang bikin perjuangannya ini jadi keren dan bikin orang penasaran pengen baca kan karena perjuangannya 11 tahun. Lebih lama perjuangannya dan lebih berat perjuangannya, melawan hukum medis, kata dokter udah nggak bisa dan lain-lain, tapi bisa dipatahkan kalau Allah sudah berkehendak. Ya, itu yang kita. Ya, contoh yang lain, ada orang yang mengetahui, ada orang yang tinggalnya di dalam gang, tapi dia harus pergi kemana-mana dan rumahnya tidak dilewati angkot, maka itu jadi masalah. Dan ada orang yang pada punya motor tapi nganggur, itu juga masalah. Lalu ada orang yang mempersatukan mereka dalam satu aplikasi, namanya aplikasi ojek. Maka kalau berdiri aplikasi ojek onlinenya sukses, wajar karena dia menyelesaikan masalah orang lain. Itu ya. Jadi jangan alergi sama masalah itu bisa jadi kehebatan. Bahkan kita mikir, mana nih masalahnya? Kalau kita yang bisa menyelesaikan masalah itu, ketika kita bicara tentang ampunan Allah itu terlalu luas. Dan salah satu ciri kadang orang ada yang nanya, ya, kok ciri Allah mengampuni dosa saya apa sih? Ya, ada salah satu jawabannya itu adalah, ya, kamu diizinkan nggak masuk bulan Ramadan? Ya, karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan. Ya, bulan itu kamu diizinkan masuk Ramadan, padahal mudah bagi Allah membuat kita mati ketika itu juga pas lagi bikin dosa. Maka kalau Allah izinkan kita masuk Ramadan, bismillah. Pernah di suatu ketika Rasulullah pengen naik untuk khutbah, naik ke atas mimbar, lalu beliau mengucapkan amin 3 kali, amin, amin, amin. Pas ditanya oleh para sahabat, kenapa mengucapkan amin? Salah satu jawabannya, salah satu yang diaminkan oleh Nabi, karena ternyata malaikat ini berdoa, sungguh rugi orang yang sudah masuk dan selesai menjalani bulan Ramadan, terus dia tidak diampuni dosanya. Kalau bahasa kita nyaman, lu ngapain aja bro? Udah masuk bulan Ramadan masih gak dapat ampunan Allah, ngapain aja? Saking ke bulan Ramadan itu obrol banget ampunannya, mudah banget diampuni Allah. Ya. Dan banyak orang yang berusaha pengen nyampe bulan Ramadan, pengen sehat biar bisa ketemu Ramadan tahun depan. Kata Allah gak nyampe, gak nyampe. Ya, maka bismillah. Kita haruskan dengan hadirnya Ramadan, selain nanti pas waktunya berbuka bisa makan dengan nikmat. Karena ingat, segelas air itu baru terasa nikmat kalau kita sedang haus. Kalau lagi nggak haus, perutnya dikasih sabut jus, mangga, melon, apapun itu ya, nggak mau gitu. Karena lagi kenyang. Ya, kayak itu salah satu nikmat. Kami bismillah. Insyaallah. Sebelum memulai itu, kita awali dulu dengan satu hadis sahih menceritakan tentang dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini yang satu, dua-duanya ini amalannya persis sama, jihadnya sama, sholatnya sama, bersedekahnya sama, persis sama, masuk Islamnya juga sama. Ya, bersyahadat masuk Islamnya juga sama. Yang beda apa? Meninggalnya aja. Yang satu meninggalnya di medan perang, syahid terbunuh di jalan Allah. Maka dipastikan dia husnul khatimah. Ya. Yang kedua meninggalnya 1 tahun setelah temannya wafat. Dan meninggalnya bukan di medan perang, di kasur yang hangat, tertidur, dan juga tapi perbedaannya itu meninggalnya di bulan Ramadan. Ya, jadi dua tadi ya, satu di medan perang, satu meninggalnya di kasur hangat, tidak ada
memang dua sahabat tadi terkait sahabat yang mana yang lebih dulu masuk ke dalam surga Allah. Maka beliau datang, oh pasti yang tadi nih yang meninggal di medan perang. Tapi ternyata di situ diperlihatkan yang lebih dahulu dipersilakan masuk adalah sahabat yang meninggalnya di Kasuhanan. Ya, maka dia heran sampai ke bawah juga maksudnya, loh kok bisa? Bukan yang meninggal di medan perang jihad di jalan Allah itu pahalanya luar biasa. Kok bisa kesusul sih semua orang yang meninggalnya pas lagi tidur di Kasuhanannya? Maka beliau menanyakan ini kepada Rasul. Wahai Rasulullah SAW, aku bermimpi seperti ini. Maka kenapa bisa begitu? Ditanyakan, kenapa lebih dahulu masuk surga ya meninggalnya di Kasuhanan? Apa jawaban Nabi? Bukankah engkau tahu sahabat yang meninggal di Kasuhanan itu dia hidup 1 tahun lebih lama, maka ia pernah bertemu dengan bulan Ramadan. Maka lihat, orang masuk bulan Ramadan beramal soleh di bulan Ramadan itu ganjaran pahalanya bahkan bisa nyusul orang yang meninggalnya di medan perang syahid. Saking luar biasanya ganjaran pahala yang akan kita dapat kalau kita masuk di bulan Ramadan. Maka nih kalian hadir di sini, meskipun ada yang udah nahan lapar, ada yang nahan ngantuk, ada yang terpaksa, ada yang karena disuruh sama orang tua atau gurunya, hadirnya di sini itu adalah keberkahan dan itu Allah ganjar, tidak akan disia-siakan, pasti diganjar dengan kebaikan dan jauh lebih besar. Insyaallah. Bersyukur masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kak, luar biasa ya. Insyaallah. Kita lanjut dulu, ini mumpung banyak pemuda, kesana kalau banyak pemuda. Mengingat dulu Madinah dibuka hanya dengan 6 orang pemuda saja. Ada berapa? Nah, hanya 6 ya. Gak perlu banyak-banyak. Yastrib akhirnya siap menerima Rasul dan namanya diganti nanti tidak Yastrib lagi, tapi menjadi Madinah ya. Itu hanya oleh yang 6 pemuda saja. Maka kalau pemuda yang sebanyak ini nih, oh ini bismillah, insyaallah satu Indonesia bisa jadi hebat semuanya ya. Insyaallah. Tapi gimana caranya mau jadi hebat ya? Jadi hebat, sejatinya orang bisa jadi hebat itu bukan karena manusianya yang hebat, tapi karena ditolong oleh Allah. Maka agar supaya kita ditolong Allah, yang harus kita pakai setiap hari dalam diri kita adalah layakkan diri kita ini ditolong oleh Allah. Karena kalau tidak layak, itu bisa jadi masalah ya. Maka tentu agar ditolong Allah, kita harus melayakkan diri ditolong Allah dengan cara nurut sama aturannya. Kalau masalah pemuda yang paling banyak sekarang dialami adalah dengan pergaulan yang bebas dan media sosial. Ada salah satu yang jadi masalah, yaitu disebutnya adalah pacaran lagi. Katakan di sini kalau ada yang pacaran, kalau ditanya ada yang pacaran nggak ini ya. Tapi silakan bisikan kata astagfirullahaladzim di telinga teman kalian yang kalian tahu dia pacaran. Nah, kita lanjutkan ya. Teman-teman, saya yang akhwat dulu ya. Teman-teman yang akhwat, yang perempuan, ketahuilah di dalam Islam kalian itu amat sangat dimuliakan. Sampai di Al-Quran itu adanya surat perempuan, surat apa? An-Nisa. Apakah ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki? Ada. Ada orang misalkan berkata, siapa sih wanita yang paling sulit untuk ditemui dan berjabat tangan dengannya? Ada orang nanti yang bilang Ratu Inggris kok? Enggak, kurang tepat. Karena Ratu Inggris dia ketemu tamu negara masih bisa salaman cimika-cimiki. Di dalam Islam, setiap diri kalian, wahai teman-teman yang perempuan, kalian amat sangat dimuliakan sama Allah. Ya. Sampai kalau nanti misalkan ada seorang laki-laki ingin menyentuh kalian meskipun hanya berjabat tangan, syaratnya satu, harus membuat perjanjian dengan sang pencipta wanita. Ya. Kalau bahasa Al-Quran ya, di surat An-Nisa disebutnya mitsaqan ghalidha.
Ya, artinya adalah perjanjian, komitmen yang amat sangat kuat, bukan sekedar janji asal-asalan, ya, janji yang amat kuat. Oh, itu gimana maksudnya bisa berbalik, termasuk di dalamnya menafkahi, membimbing, mendidik, melindungi, letak semuanya. beli susu anak, Beliin susu anak, kan? Tata kelola bumi isinya, bercoba itu kan, ya. Maka kalau tidak dengan cara itu, jangankan menyentuhnya, memandangnya saja pun laki-laki tidak berhak. Kalian itu semuanya, ya. Makanya izin, ada di sini yang punya Instagram anak-anak. oh punya semuanya. Nanti kalau suatu saat Instagram kalian di DM, direct message oleh Sob Joki, ya, atau mungkin muncul personil BTS mualaf semuanya, saking solehnya mereka hafal 31 juz, dan mereka ingin menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian serangkap, ya, insyaallah. Siapapun ya, mau ini mau Sob Joki DM kalian berkata ingin pacaran sama kalian, jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan mas. Itu lagi, halalkan atau Tinggalkan. halalkan atau tinggalkan. Ya. Oh, tapi dia berkata, aku benar-benar sayang sama kamu karena maka jawab dengan tegas, ya. Kalau kamu beneran sayang, silakan bapak standby di rumah setiap Malaysia. Asik. Jangan lupa bawa martabak. Iya, itu harus modal, ya. Enggak, serius beneran, soalnya kayak gini. Kalau manusia sayang, saya anak yang bisa bapak bismillah. Tetap mesti diyakini dulu. Kita perlu taruh lagi dulu. Ya boleh, biar tadi saya mungkin saya memperkenalkan kepada Ibu sendiri kurang dalam lah. Nah, mungkin kepada Ibu silakan. Iya, bismillah, insyaallah. Untuk nama Denis panggilannya, tapi kalau nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Boleh lagi? Oh, kan? Boleh lagi? Lin Chin Fu. Lin Chin Fu. Silakan nanti di wawancara atau setelah besarnya, ya. Itu artinya apa tuh Pak? Lucu itu. Tenang, ini mah nggak harus dihafal. Oh, nggak harus dihafal. Ya, ini itu makanya si dari kata silver artinya emas, ulangi silver. Apa sih bukan seperti itu? Yang sering habis saja silver, ya silver artinya emas. Kemudian dari kata sifu itu blessing berkah. Oh, kayak saya kira full sifu itu Bukan, itu sifu pakai sip ini pakai sip, dan sifu itu blessing berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkah. Ya. Dan kalau meninggalnya ke Islam mah percuma, ya tuh. Maka memang banyak mudah-mudahan menjaga iman Islam. Karena dulu dari TK sampai SMA-nya, Koko justru sekolahnya sekolah Katolik waktu itu. Sekolah Katolik. Lahirnya udah di Kota Bogor. Ada yang dari Bogor? Ada yang pernah ke Bogor? Bogor sering kita ada taman apa? Taman bunga ya. Rute studi itu taman bunga kalau dari sini. Siap. Nanti kabarnya. Alhamdulillah. Terus setelah itu, lahirnya tahun 1991. Ada yang seumuran? Gak mungkin ya. Setengahnya umur setengahnya. Bapak seumuran kan? Seumuran anaknya. Tenangnya kalau ada usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak. Ya. Kalau ada usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit. Ya. Jadi semuanya dimuliakan sama Allah. Amin. Ya Allah. Terus lulus sekolah SMA 2009, lulus kuliah 2012 di Bandung, lalu barulah episode di Thailand 2014 sampai 2017 itu di Thailand 3 tahun 1 bulan 10 hari. Berarti
suatu hal bisa. Bisa jaga ya. Gitu pokoknya. Saya mau bisa suatu kamarnya kalau kayak lagunya tapi kok ya ini peminat dari ibu yang ada jadi apa boleh sambil berdiri atau gimana kan ya? Kameranya tuh. Jadi dia di sini aja tuh ya. Jangan jatuh. Ini bu, ini boleh dikantongin apa? Ini lagi sih. Aman ibu. Ya, misalnya ini para remaja-remaja yang tadi anak SMA tahun 8 dulu nggak kelihatan. Iya. Iya dari sini insya Allah kita lanjutkan. Lahir tahun 91 di Bogor, di terus 2014 sampai 2017 tadi di Thailand. Waktu itu di Thailand ngapain kok profesinya jadi bandar judi waktu itu. Jadi sebetulnya jangan ditiru ya. Tapi maha baiknya Allah, dulunya bandar judi, mudah bagi Allah memanggilkan diri ini detik itu juga. Tapi sekarang malah dipertemukan dengan hamba-hamba Allah, ada yang soleh-solehan yang dari umur muda itu udah pada ngaji, maka harus sebetulnya kenapa Allah segitu baiknya dipertemukan dengan adik-adik yang mulia seperti ini, Masya Allah. Makanya justru pengen minta doanya kepada adik-adik semua, karena kalau diperhatiin wajahnya satu persatu sebentar dilihatin dulu satu-satu. Oh ibu ada yang katakan ya. Ini kalau dilihat dari wajahnya ada yang pernah jadi bagian dunia ya bagus. Kalau ini kok bandar-bandar sahabat kalau ya. Maka berarti kan jelas yang paling banyak dosanya di sini berarti pokoknya. Tapi kan pokok cenah udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Ya. Karena kalau Anda mungkin udah di screenshot, pajang di status. Gara-gara dipajang di status dia mundur lagi ya. Tapi sekali lagi jika ada kebaikan yang bisa didapat dari omongan kita ini, obrolan kita ini, demi Allah sama sekali bukan ada datang kebaikan dari diri ini, tapi datangnya semuanya dari Allah. Karena yang lagi berbicara ini cuma hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, tapi terlalu sering tertawa kepada Allah. Yang menunjukkan bahwa Allah itu segitu baiknya. Ya, kalau misalkan Allah sudah benci sama orangnya, gampang bagi Allah dibikin mati begitu juga. Tapi Allah nggak pernah benci sama orangnya. Allah itu hanya nggak suka dengan perbuatan. Perbuatan bisa berubah. Ya, kan kita berbicara anak yang SMA ya, anak yang apa Bismillah. Nonton mesti diyakini dulu. Kita perlu taruh lagi dulu. Ya boleh, biar tadi saya mungkin saya memperkenalkan kepada ini kurang Dalam dalam lah. mungkin kepada ini silakan. Iya, Bismillah, insyaallah. Untuk nama Denis panggilannya, tapi kalau nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Boleh lagi? Oh, tuh kan? Boleh lagi? Lin Chin Fu.